mission, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Lain Setia Dwi Nova. Saya Yofiatul Abdullah. Saya Marvin Maulana. Saya Ahmad Yadran Fiansa. Saya Jamran Amin. Saya Muhammad Usni. Kami akan mempresentasikan kesimpulan scrapbook dari seluruh kelompok. Paradigma dominasi sosial adalah salah satu aspek penting dalam karya Max Weber yang mempelajari tindakan sosial. Paradigma sosial merupakan studi tentang tindakan sosial yang terjadi karena adanya aktivitas individu. Paradigma definisi sosial menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat. Beberapa teori yang termasuk dalam paradigma definisi sosial adalah teori aksi, interkasisme, simbolik, dan fenomenologi. Ruang lingkup ilmu sejarah. Sejarah sebagai ilmu adalah susunan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis. Yang kedua, ada sejarah sebagai peristiwa adalah fakta yang muncul di masa lalu yang kejadiannya nyata dan benar-benar terjadi. Yang ketiga, ada sejarah sebagai kisah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang meninggalkan rekam jejak kemudian direkonstruksi menjadi sebuah kisah. Diakronis adalah sebuah kemampuan di dalam memahami peristiwa. Artinya memanjangkan waktu, mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, pertempuran Surabaya 27 Oktober sampai 20 November 1945. Sinkronik adalah cara berpikir yang dalam ruang tetapi sebatas pada waktu kata. Contohnya, suasana di Jakarta pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Realitas adalah totalitas dari suatu sistem yang diketahui dan tidak diketahui. Manusia, ruang, dan waktu. Manusia adalah unsur utama dalam sejarah. Tanpa manusia, sejarah akan terus ditanyakan objektivitasnya. Dalam hal ini, manusia punya kedudukan sebagai objek dan subjek sejarah. Dalam sebuah kajian sejarah, ada unsur yang tidak bisa lepas, yaitu ruang. Karena peristiwa sejarah hanya terjadi pada suatu tempat atau ruang tertentu. Sejarah sebagai peristiwa pun tentu terkait dengan waktu. Peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali dan tidak terulang lagi. Jika disimpulkan keterkaitan konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa. Sedangkan waktu pada sejarah yang kejadiannya pasti di waktu lampau atau waktu yang telah terlewati. Sifatnya terus-menerus dan berkesinambungan. Ruang dan waktu bergerak bersama manusia dalam membentuk proses peristiwa yang akan menjadi sejarah. Perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. WRM menuliskan history is art and journey and change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Contoh lain dari berkelanjutan sejarah: pelestarian bentuk kesejahteraan tradisional, bubarnya negara-negara di Eropa Timur karena mempunyai kekuasaan komunikasi, keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan, keberlanjutan kebijak politikan. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa dari masa lalu. Contoh adalah faktor eksternal, perubahan lingkungan fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan asing. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.